Selamat datang di video podcast Fakultas Teknik Untak Semarang dengan saya AA Suhailasmuni sebagai host podcast kali ini. Di sini sudah ada Bapak Afif Salim sebagai narasumber kita. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, di sini kedatangannya Pak Afif ini ada perbincangan istimewa nih. Kita akan berbincang dengan Pak Afif mengenai Pak Afif sebagai wakil dekan 3 nih, Pak. Sebelumnya nih, apa itu Pak wakil dekan 3 nih, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi wakil dekan 3 merupakan salah satu jabatan struktural di Fakultas Teknik yang membawai langsung bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi apapun yang ada kaitannya dengan kemahasiswaan dan alumni itu sudah menjadi job desk daripada wakil dekan 3. Oh gitu, jadi tentang semua kemahasiswaan itu yang ngurusin Pak Afif gitu ya? Iya, apalagi termasuk beasiswa, termasuk perlombaan mahasiswa dan sebagainya yang memang ada kaitannya, itu menjadi job desk daripada wakil dekan 3. Okay. Terus Pak, untuk tugas-tugasnya nih Pak yang agak berat gitu untuk Pak Afif sebagai wakil dekan 3, Pak? Kalau tugas menurut saya sih berat semua ya. Jadi apalagi saya mendapat amanah untuk struktural ini kan masih usia muda. Jadi menurut saya eksplor pengalaman baru. Jadi tantangan terberat di sini adalah di mana saya memposisikan sebagai wakil dekan 3 dengan pengalaman yang baru, sehingga menggali kreativitas, kemudian menemukan ide-ide yang nantinya diaplikasikan di Fakultas Teknik untuk mahasiswa. Nah, untuk di bidang kemahasiswaan nih Pak, program-program apa aja yang sudah disusun untuk mahasiswa? Oke, biasanya kan kita tiap tahun ada semacam kegiatan raker ya, rencana kerja. Jadi di rencana kerja untuk program 1 tahun ke depan itu kan sudah dibahas di situ. Contohnya untuk yang tahun 2020 baru saja terrealisasi kemarin adalah pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Teknik, di mana itu dulu sebetulnya sudah ada tapi beberapa tahun mati suri, sehingga teknik menginisiasi untuk mawapres yang pertama kali setelah sekitar 7-8 tahun vakum. Dan alhamdulillah perwakilan teknik kimia atas nama Yohanes Agung dipilih mewakili Untak dan sekarang sedang mewakili di tingkat nasional di LL Dikti, khususnya sampai nasional untuk pemilihan mahasiswa berprestasi di tahun 2020. Ya, tentunya kita berharap Agung bisa berhasil ya untuk menembus yang terbaik lah. Dan keberhasilan ini dulu juga pernah terulang, di mana salah satu mahasiswa kita dari prodi Teknik Kimia menjadi juara harapan tingkat nasional. Harapannya kita berdoa semoga di Mapres 2020 ini Agung bisa memberikan yang terbaik. Kemudian selain itu program-program yang sudah berjalan seperti program beasiswa di tahun 2020 Fakultas Teknik mengalami peningkatan kuota yang sangat signifikan. Yang awal dari Fakultas Teknik hanya 12, kemarin Fakultas Teknik mendapatkan kuota sekitar 40 untuk beasiswa peningkatan prestasi akademik. Kemudian selain itu yang sudah jalan adalah adanya UKM Arsimia Voice ya untuk paduan suara tingkat Fakultas Teknik. Kemudian ada beberapa program yang terus digalang oleh masing-masing mahasiswa jurusan seperti donor darah rutin oleh Prodi Teknik Kimia, kemudian kegiatan sosial oleh Prodi Arsitektur dan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti semacam seminar atau workshop yang diinisiasi oleh Prodi Teknik Sipil, dan masih banyak beberapa program yang sudah dicanangkan dalam rapat kerja tahun kemarin. Wow, gitu Mbak. Banyak ya ternyata Pak. Nah, dari semua itu Pak, yang jadi unggulan nih buat Pak Afif nih, dari semua itu apa Pak? Kalau menurut saya semuanya sih unggulan ya, tapi untuk first priority yang ingin saya tingkatkan selama saya menjadi wakil dekan 3 ini adalah di peningkatan prestasi mahasiswa. Perlu diketahui prestasi kita untuk tahun-tahun ini 2 tahun bahkan 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat bagus lah, baik dari prodi arsitektur, prodi teknik sipil maupun prodi teknik kimia.
Nah, untuk meningkatkan prestasi tersebut, Pak, apa yang Bapak lakukan itu? Strategi apa yang Bapak lakukan? Iya. Itu? Kalau kita bicara strategi, tentunya satu keyword itu sendiri kan dari mahasiswa. Fakultas sudah memfasilitasi ya. Artinya kalau mahasiswa itu penuh dengan kreativitas dan apa-apa, mungkin strategi itu munculnya dari mahasiswa. Sifatnya dari wakil tingkat 3 cuma fasilitator untuk pengembangan minat serta kreativitas mahasiswa itu. Nah, untuk keorganisasian nih Pak, untuk keorganisasian di Fakultas Teknik sendiri, gimana nih perkembangannya? Oke. Kalau kita di Fakultas Teknik kan ada beberapa organisasi mahasiswa ya Mbak ya. Ada Senat Fakultas, kemudian ada BEM Fakultas Teknik, kemudian HM kita punya 3, ada himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Teknik Kimia sama Arsitektur, dan 1 kita punya UKM Paduan Suara. Harapan saya untuk next ada muncul UKM Fakultas, saya pinginnya seperti kegiatan seni apa-apa ya. Di fakultas tadi kan banyak mahasiswa yang pintar ngeband dan apa. Untuk musik juga sudah dibantu oleh wakil dekan 3, kita sudah punya dan wakil dekan 2 ya. Kita sudah punya keyboard, sudah punya kajol, sudah punya gitar, dan ya intinya pingin saya ada satu UKM yang untuk minat seni supaya mahasiswa itu bisa meningkatkan kreativitasnya gitu. Untuk ini Pak, maksudnya biar mahasiswa kan biasanya agak kendor nih. Yeah. Cara pendekatannya Pak Afif nih buat biar mahasiswa, ayolah biar aktif gitu Pak. Oke. Terlebih di fakultas untuk keaktifan mahasiswa berorganisasi itu memang agak ya sedikit bagus juga sedikit kurang bagus, karena kan memang mereka sudah terbebani dengan tugas ya, baik di arsitektur, di teknik sipil maupun teknik kimia. Tapi yang strategi yang saya lakukan adalah satu, ketika ada program beasiswa PPA, siapa yang bisa mendapatkan itu selain dari IPK-nya 3, yang hal lain adalah mereka aktif di salah satu organisasi fakultas maupun di universitas. Walaupun IPK 3, tetapi kalau mahasiswa tersebut tidak pernah mengikuti organisasi, ya mungkin kurang direkomendasi untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi strateginya yaitu kalau ingin mendapatkan beasiswa PPA ataupun beasiswa yang lain, salah satu syaratnya ya harus aktif di keorganisasian fakultas maupun universitas. Gitu ya Pak. Kembali lagi nih Pak soal tadi prestasi nih Pak. Program apa yang ada nggak sih program yang berskala internasional gitu Pak? Jadi kalau prestasi mahasiswa kita itu sebetulnya sudah banyak Mbak ya, baik di prodi arsitektur, di prodi teknik kimia maupun teknik sipil. Contoh di prodi arsitektur sendiri ya, belum lama ini kita tahu ya sempat heboh karena kita menjuarai juara 1 untuk lomba sketsa ya tingkat nasional. Kemudian selain itu prestasi dari prodi arsitektur sebagai juara 2 lomba desain rumah tinggal lahan sempit, di mana pesertanya ini nggak main-main, diikuti 800 peserta dan menjadi juara 2 itu sungguh prestasi yang luar biasa. Kemudian dari prodi arsitektur sendiri selain itu di tahun kemarin juga sukses ya menjuarai umum untuk presentasi arsitektur tingkat internasional yang diikuti oleh negara-negara ASEAN, dan menurut saya itu perkembangan yang sangat luar biasa. Kemudian kalau prestasi di teknik kimia juga tidak kalah. Di beberapa tahun kemarin kita tahu sendiri PKM menjadi jargon teknik kimia, menjadi jagoan, hampir tiap tahun selalu lolos untuk proposal PKM. Nah itu yang ingin saya tingkatkan nanti di akhir perbincangan mungkin tentang PKM itu Mbak. Kemudian selain itu juga kemarin ya Yohanes Agung yang sekaligus menjadi perwakilan mahasiswa berprestasi tingkat nasional juga bulan-bulan lalu sempat menjadi pembicara terbaik di international seminar ya tentang teknik kimia, dan itu juga di tahun-tahun sebelumnya belum pernah, menurut saya ini prestasi yang sangat luar biasa. Kalau di teknik sipil juga di tahun 2019 kemarin kita menjuarai juara 1 lomba rangka atap baja nasional, dan itu diikuti oleh seluruh PTN PTS di seluruh Indonesia, di mana saingan kita di final itu tidak main-main. Itu ada dari ITS Surabaya, ada dari semuanya dari negeri, dan kita satu-satunya di swasta dan kita keluar sebagai juara 1 untuk lomba rangka atap
baja tingkat nasional. Kemudian berbarengan dengan itu juga untuk beton ya, lomba beton ringan dengan ramah lingkungan kita juga menjuarai juara 3 tingkat nasional. Itu di 2019. Kalau kita melongok di tahun-tahun sebelumnya juga kita menjadi langganan untuk prestasi beton. Setidaknya kita pasti menjadi finalis lah, 5 besar kita pasti mendapatkan. Dan harapannya ya dengan kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi antara prodi arsitektur, teknik kimia dan teknik sipil, dalam kedepannya Fakultas Teknik bisa bersaing lah dengan PTN maupun PTS lain yang ada di Indonesia ini. Nah, kembali ke tadi Pak, PKM. Apa itu PKM Pak? Nah, jadi gini loh Mbak, PKM itu seperti program tahunan yang diadakan oleh Kemendikbud ya, di mana mahasiswa itu harus membuat proposal kegiatan mahasiswa. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, minat PKM di Fakultas Teknik sekarang sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma 5 proposal, 10 proposal, kemarin terakhir di 2019 kita kurang lebih hampir 40 proposal. Ingin saya ya di Fakultas Teknik pinginlah PKM itu menjadi sebuah kewajiban, karena kalau PKM kita banyak yang lolos, itu juga akan mempengaruhi terhadap pemeringkatan kampus kita di tingkat nasional. Nah, mungkin yang menjadi kendala untuk PKM karena mungkin mahasiswa sudah terbebani dengan tugas, disuruh buat PKM. Padahal kalau memang sudah asik ya di PKM, contoh di arsitektur sendiri, kimia juga ya, di sipil, terlebih di arsitektur kemarin di tahun berapa, 2019 mengirimkan sampai 20 judul lebih. Ya harapan saya di tahun berikutnya kita lebih banyak lagi, dan pingin saya ada supaya mahasiswa itu benar-benar pingin buat PKM ya, kayak misalnya di kampus lain ada yang mewajibkan sebelum wisuda harus bisa menunjukkan sertifikat pernah membuat PKM. Nah, mungkin itu akan menjadikan suatu keharusan mahasiswa untuk membuat PKM. Jadi harapan saya ke depan ya peningkatan mahasiswa membuat proposal PKM lebih tinggi daripada tahun 2019 gitu. Mungkin sedikit tips gitu Pak buat mahasiswa nih biar mereka itu kayak nggak ragu-ragu buat ikut PKM gitu Pak. Ya sebetulnya kalau keinginan dari mereka itu tinggi Mbak, cuma karena mungkin nggak pedenya itu bisa berpengaruh ya, karena tidak membiasakan untuk menulis ketika disuruh membuat PKM kan agak seperti kebingungan. Yang kedua ya itu fakultas pingin saya membuat aturan yang mewajibkan mahasiswanya itu membuat PKM. Saya yakin kalau di Fakultas Teknik pembuat proposal PKM itu tambah, mahasiswanya luar biasa kemampuannya, dan kita bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Nggak usah jauh-jauh lah, di tahun ketika saya jadi mahasiswa dulu tahun 2009 atau teman saya dari teknik kimia itu lolos PIMNAS. Jadi PIMNAS itu seperti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi kalau dari proposal PKM yang dipilih itu diambil berapa besar ikut PIMNAS. Waktu itu kalau nggak salah di Brawijaya. Ya, kita beberapa kali lolos PIMNAS. Nah, harapan kita yang tahun ini belum pengumuman ya salah satu dari kita nyangkut untuk lolos PKM, dan lebih baiknya ya lolos PIMNAS. Karena dengan PIMNAS itu luar biasa, di situ pengalamannya kita bertemu dengan mahasiswa se-Indonesia dan sebagainya gitu. Nah, Pak Afif ini kan sebagai alumni Fakultas Teknik Untek nih Pak, dan sekarang jadi struktural Fakultas Teknik Untek. Apa sih perbedaan mahasiswa kegiatan gitu di tahunnya Pak Afif dulu sama yang sekarang Pak? Kalau untuk berkegiatan mahasiswa, saya menilai tahun yang sekarang jauh lebih baik. Artinya dulu pun sudah baik, tetapi mungkin karena sarpras atau sarana prasarana, kemudian fasilitas yang misalnya kurang, itu kalau yang sekarang saya rasa lebih baik lah. Contoh saja, salah satu UKM di universitas dengan anggota terbanyak dari mahasiswa Fakultas Teknik itu adalah UKM UKKI, Unit Kegiatan Kerohanian Islam. Hampir 50% lebih anggota itu dari Fakultas Teknik. Itu menandakan bahwa minat organisasi mahasiswa kita untuk berorganisasi itu sudah banyak ya gitu. Kalau
perbedaan sih nggak jauh beda, saya kira sama. UKM juga kalau zaman saya dulu belum ada UKM mahasiswa anti narkoba, sekarang sudah ada UKM baru mahasiswa anti narkoba. Kalau UKM lainnya saya kira sama dengan yang dulu, cuma kalau sekarang kan lebih kemasannya kan milenial, kalau dulu masih konsep-konsep organisasi zaman dulu gitu aja. Artinya kreativitas mahasiswa aktivis sekarang mungkin lebih tereksplor gitu loh. Oke Pak Afif, untuk ini Pak alumninya sendiri, apa sih lulusan Fakultas Teknik? Oke, kalau kita bicara alumni Untak itu merajai kalau di luar sana. Contoh ya, kalau di Teknik Sipil sendiri ada alumni Teknik Sipil yang saat ini menjabat menjadi Sekda ya, sekretaris daerah, nah, di apa istilahnya di Jawa Tengah. Kemudian ada juga Bapak Dr. Samani Intakoris, itu juga menjadi Sekda, sekretaris daerah di Kabupaten Kudus. Baru saja yang lulus kemarin, belum lama, sekarang juga di Kementerian PUPR ya. Jadi banyak sekali kalau kita berbicara tentang alumni itu masih segelintir. Belum di teknik kimia, kita punya alumni yang bekerja di Qatar, di istilahnya. Kemudian ada lagi alumni teknik kimia yang di pertambangan, di Pertamina, dan masih banyak. Arsitektur juga luar biasa. Kalau kita bicara tentang alumni, sepak terjangnya arsitektur itu kancah nasional itu sangat merajai ya. Terlebih ada beberapa yang di kontraktor maupun konsultan BUMN, di Wijaya Karya, di Utama Karya, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara alumni kita kalau kita lacak itu tingkat kesuksesannya itu sudah cukup baik, Mbak. Sampai ke kancah dunia ya Pak ya? Iya lah, buktinya teknik kimia sudah sampai Qatar ya. Nah untuk ini Pak, komunikasi antara alumni sama mahasiswa gitu, sama kampusnya gitu Pak. Oke, kalau kita bicara komunikasi yang dilakukan alumni ke kita agar sinergi dan saling terhubung, biasanya setiap berapa tahun sekali ada semacam reuni besar-besaran angkatan, kemudian ada pertemuan-pertemuan yang digabung per angkatan sehingga bisa terkoneksi ya antar keberadaan alumni yang dulu, sehingga bisa membuka jalan bagi mahasiswa yang baru lulus, yang fresh grade, agar bisa direkrut di mereka. Selain itu, yang dilakukan oleh fakultas setiap kali lulusan kita yang mau legalisir itu harus mengisi form di mana dia sekarang bekerja di mana, kemudian sebagai apa, yang nantinya bisa berfungsi. Oh, ini pelacakannya bekerja di sini. Berarti nanti kalau ada adik kelas kita yang baru lulus, oh dibuka dulu datanya, barangkali dibutuhkan, sehingga alumni kita tingkat untuk cepat dapat pekerjaan itu waktu tunggunya diharapkan nggak sampai 3 bulan lah. Jadi supaya benar-benar kita itu alumni Fakultas Teknik itu memang bisa berdikari, bisa berkarya secepat mungkin setelah wisuda gitu. Jadi sebagai konektor gitu Pak ya? Iya. Untuk mungkin saran dan tips gitu Pak untuk mahasiswa nih, untuk biar aktif gitu Pak. Oke. Kalau untuk memotivasi mahasiswa aktif organisasi ya, itu satu menjadi tantangan buat saya, karena seberapa jauh pun ketika saya memotivasi, tetapi ya itu kita tahu kendala di Fakultas Teknik adalah tugas ya. Nah, jadi mungkin strategi-strateginya ya itu kalau ingin mendapatkan beasiswa di Fakultas Teknik, berarti Anda harus ikut salah satu organisasi. Mau nggak mau kan dia sudah istilahnya wajib untuk ikut kalau mau ingin dapat beasiswa PPA. Nah, lumayan loh, PPA kan tiap tahun sekitar 6 jutaan lebih. Nah, itu nanti biasanya setahun itu 2 kali. Biasanya di bulan Oktober atau November nanti ada gitu. Kalau buat syarat ikut PPA itu Pak, apa aja Pak? Oke, PPA itu beasiswa yang paling diminati dan syaratnya mudah. Jadi syarat yang pertama itu minimal semester 3, kemudian IPK minimal 3. Jadi kalau di bawah 3, nama aja kan PPA ya, beasiswa peningkatan prestasi akademik. Kalau IPK-nya di bawah 3 nggak bisa. Yang syarat berikutnya yaitu aktif di salah satu organisasi di fakultas maupun di universitas. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan buat saya dan akan direkomendasikan sampai ke wakil rektor 3 gitu. Oke,
Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh. Apa nih yang membuat Pak Afif kembali ke Untak lagi nih Pak? Apa yang bisa dibanggakan gitu Pak dari Fakultas Teknik Untak gitu Pak? Oke, saya lahir dari Untak. Waktu itu selisih 1 tahun dengan Pak Wawan ya. Saya angkatan 2007, Pak Wawan 2008. Jadi yang membuat saya kembali ke sini ya, satu, ada semacam perasaan saya ingin mengabdi kepada alma mater saya. Jadi dengan saya mengabdi berarti saya bisa mentransfer ke knowledge kepada mahasiswa. Ingat prinsip seseorang, kalau prinsip saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah itu mungkin yang membuat saya terketuk untuk bisa kembali ke Untak dan mengabdikan diri untuk menjadi dosen, dengan harapannya mahasiswa yang saya ajar harapannya lah besoknya jauh lebih sukses di atas saya gitu. Ya mungkin cukup sampai sini podcast kita kali ini dengan Pak Afif. Oke. Terima kasih buat penonton yang sudah menyimak video podcast Fakultas Teknik Untak Semarang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.